Jam berapa, Bu? Jam 12. Nah, jam 12 sudah sampai ya. Kalau datang dia, jangan terima. Tapi kalau dia bilang, mohon maaf, Bu, beribu maaf. Saya jam 1.30 baru bisa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik burung berkicau. Burung berkicau di atas lantai. Mengapa pantun ini kacau? Karena dia dibuat AI. Jadi cara membuat pantun itu mudah saja. 4 baris. Yang pertama dibuat 2 baris yang di ujung itu. 2 baris di ujung itu dibuat. Baru dicari 2 baris yang di pangkal. Contoh. Mengapa pantun ini kacau? Cau. Karena dibuat AI. AI. Tinggal dicari kalimat yang cau sama ai. Cau, ai, cau, ai. Cau, bekicau. Ai, lantai. Setelah dibuat 2 ini, baru buat 2 di atas. Memang cantik burung bekicau. Burung bekicau di atas lantai. Kenapa pantun ini kacau? Karena dibuat oleh AI. Mudah kan? Memang cantik burung balam. Burung balam di atas janur. Dari bunyi sambutan salam. Nampaknya jamaah belum sahur. Sambutan salam. Habis itu sahur. Lam, hur. Lam, hur. Balam, janur. Memang cantik burung balam. Balam bekicau di atas janur. Dari bunyi sambutan salam. Nampaknya jamaah belum makan sahur. Ini
berubah judul tausiah pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ini tausiah subuh ini atas doa dan harapan dari Bapak Protokol. Beliau berharap saya hadir, akhirnya keinginan dan doa beliau dikabulkan Allah. Berjumpa kita subuh ini di bulan yang baik, di waktu yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini masjid ini luar biasa. Masjid-masjid lain punya AC biasa. Masjid lain punya kipas biasa. Tapi masjid punya kulkas. Ini luar biasa. Gratis lagi ada tulisan. Tapi isinya tak ada. Nabi Muhammad SAW meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Lebih kurang 2 tahun, lalu naiklah khalifah namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu malam berkeliling mendengarkan keluhan masyarakat. Tapi tidak bawa wartawan. Jalan aja dia sendiri. Didengarnya ada perempuan. Sunyi, sepi, terdengar suara perempuan dari celah jendela. Kata perempuan, campur susu kambing itu pakai air. Kata anaknya, nanti diketahui Umar bin Khattab kena tangkap kita. Kata emaknya, yang nyuruh campur nih emaknya. Campur susu kambing nih pakai air. Nanti kalau Umar tahu ditangkapnya dihukumnya kita. Umar di rumahnya sana. Kata emaknya, campur aja lah. Apa kata anak perempuannya? Umar bin Khattab tidak tahu. Tapi Tuhan Umar bin Khattab, Allah tahu bahwa kita sudah mencampur susu kambing ini dengan air. Diingat Umar bin Khattab rumah ini, besok pagi dia suruh pengawalnya mencari anak perempuan itu. Pengawal, tadi malam aku dengar ada anak perempuan yang tidak mau mencampur air susu kambing dengan air. Maka bawa anak perempuan itu kemari. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu dia kalau di TV. Lalu kemudian Umar bin Khattab menikahkan anak perempuan yang tak mau mencampur susu kambing dengan air putih tadi dengan anak laki-lakinya. Lahirlah seorang anak perempuan bernama Laila binti Asim. Lalu kemudian lahirlah cucunya. Cucu laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lah yang mengentaskan kemiskinan. Siapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maroko. Yaman, Asia. Maroko, Afrika Utara. Kalau kita hitung sekarang, kalau kita lihat di peta, Yaman di bawah. Yaman, naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara. Dalam masa 2 tahun setengah tidak ada kemiskinan. Khalifah itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai dia dikatakan khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada yang kelima. Itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Karena keadilannya. Lahir dari seorang nenek yang jujur tidak mau mencampur susu kambing dengan air putih. Riwayat pertama. Sekarang masuk riwayat yang kedua. Tolong ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester.
Ada satu negeri namanya Marwah. Apa namanya? Marwah. Bukan Sofa Marwah. Kalau Sofa Marwah itu pakai ta marbutoh. Marwah. Ada hanya. Ini tak ada hanya. Marwah. Lalu kemudian di Marwah ini ada seorang hakim. Hakim agung. Hakim ini punya kebun. Kebun anggur. Ada seorang laki-laki menjadi penjaga kebun anggur. Nama laki-laki tadi Mubarak. Siapa namanya? Mubarak. Mubarak artinya orang yang diberkahi. Kerja dia mengurus kebun anggur. Satu hari datanglah Hakim Marwah menjenguk kebunnya. Dimakannya anggur. Asam. Asam kali anggurnya kata dia. Mubarak, ambilkan satu tangkai lagi. Diambil satu tangkai, dicicipnya. Asam juga. Udah 2 kali asam ini Mubarak. Ambilkan satu lagi. Diambil satu lagi, dicicipnya. Asam juga. Lama-lama marah Hakim Marwah. Mubarak, kamu sudah 1 bulan saya tugaskan menjaga kebun anggur saya ini. Kenapa tak ada satu pun yang manis? Gak tahu kamu mana pokok yang manis di sini? Apa kata Mubarak? Tuan Hakim menyuruh saya menjaga kebun anggur, bukan makan anggur. Selama menjaga kebun ini tak pernah sebiji pun anggur ini saya makan. Terkejut Hakim Marwah. Karena orang-orang sebelum ini bukan cuma makan, dijualnya lagi. Jangankan anggur, brondol aja dimakannya. Jadi kau selama sebulan di sini tak pernah satu pun kau makan? Tidak Tuan. Kenapa tak kau makan? Karena aku takut kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Hakim Marwah menikahkan Mubarak dengan anak gadisnya. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah ibnul Mubarak. Itulah dia imam dalam hadis sezaman dengan Imam Ahmad. Sezaman dengan ulama-ulama salaf. Dia adalah Imam Abdullah ibnul Mubarak yang punya kitab Az-Zuhud. Seorang ulama yang alim, yang hafiz, yang faqih. Kenapa lahir generasi yang hebat seperti Abdullah bin Mubarak? Karena punya ayah yang tak mau makan anggur haram dari kebun seorang hakim yang soleh. Riwayat yang kedua. Berikutnya riwayat yang ketiga. Ini nanti saya suruh cerita ulang ini. Apalagi yang nulis-nulis ini. Ada seorang anak muda namanya Thabit, pakai tha. Thabit. Siapa namanya? Thabit. Bahasa Arab itu beda antara tha dengan sa dengan sya dengan so. Kalau bahasa kita, siapa yang ceramah tadi? Thoman. Ya benar. Thabit. Thabit artinya orang yang kokoh pendirian. Waktu Thabit tadi sedang mandi di sungai, nampaknya buah apel. Buah apel. Apel hanyut. Diambilnya sedap. Tahulah mandi di sungai. Sejuk, dingin, lapar. Diambilnya apel, dimukunyanya. Dimakannya. Begitu apel tadi sudah habis, tinggal bijinya dibuangnya. Terpikir dia, punya siapa ini? Ditelusurinya ke pangkal. Kita kalau dapat apel di hulu, kita cari ke, kalau dapat apel, mana hulu, mana hilir. Rokan hulu, rokan hilir. Kalau dapat di hilir, ditelusuri ke hulu. Ditelusurinya ke hulu, berenang dia, ditengoknya ada kebun. Oh, dari sini jatuh apel tadi. Lalu dicarinya siapa yang punya kebun. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan yang punya kebun apel ini? Iya, saya yang punya. Aku tadi mandi di sungai. Nampakku satu apel hanyut. Ku makan. Terus sesudah habis baru aku ingat. Apel siapa? Akulah yang punya itu, kata dia. Mau Bapak memaafkan saya? Nah, udah ada yang jawab. Itu pula hebatnya masjid rayanya. Saya di mana-mana ceramah belum pernah ada jawaban macam itu.
Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kodak. Sudah lama saya banyak ceramah, belum pernah ada yang jawab tidak. Nah, jadi kuncinya itu yang pertama, habis itu Makkah dengan kodak. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ketawa pula dia. La ilaha illallah. Mau Tuhan memaafkan saya? Kata dia, saya mau memaafkan kamu, tapi bersyarat. Apa syaratnya Tuhan? Syaratnya nikahi anak saya. Nikahi anak saya. Ketawa pula anak kecil. Macam paham aja dia. Menikahi anak bapak? Iya. Kata iyalah, kalau itu pula syaratnya. Saya khawatir saya sudah ini mandi sungai semua orang nih. Tapi anak saya ini tak bertangan, tak berkaki, tak bermulut, tak bertelinga, tak bermata. Semua udah terbayang, bulat lah anaknya itu. Lama dia termenung. Kalau tak minta maaf, mencari bapak ini nanti di akhirat. Kalau minta maaf, berbini bulat. Cemana membawa dia undangan? Daripada mencari di akhirat, bulat-bulatlah. Iyalah Pak, aku nikah. Zaman dulu, sebelum nikah itu tak ada jumpa perempuan itu, tak ada nampak. Apalagi foto perawat. Tak ada. Sesudah akad nikah perempuan tak ada di situ. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebencut cincin emas tunai sah. Tak ada perempuan di situ. Sesudah akad nikah malam dibukalah pintu kamar, ditengoknya anak gadis cantik. Terkejut dia. Lengkap semua. Ini anak bapak yang bapak bilang tak bertangan tak berkaki ya, tapi bagusnya, cantik dia. Ku bilang anakku tidak berkaki karena tak pernah melangkah ke tempat yang haram. Ku bilang tak bertangan karena tak pernah tangannya menyentuh yang haram. Ku bilang tak bermulut karena mulutnya tak pernah mengucapkan yang haram. Ku bilang tak bermata karena matanya tak pernah menengok yang haram. Ku bilang tak bertelinga karena tak pernah mendengar yang haram. Ku nikahkan sama engkau wahai Sabit karena engkau takut kepada Allah. Kau makan sebiji apel dan kau minta maaf. Memang kaulah yang tunggu-tunggu selama ini. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Dikasih nama anaknya Nu'man. Nama lengkapnya Nu'man bin Sabit. Itulah dia imam yang pertama dalam 4 mazhab yang dikenal dengan Imam Hanafi. Jelas? Apa kesimpulan dari 3 kisah ini? Kalau tuan ketembilahan, jangan lupa membawa kawan. Memang susah mengambil kesimpulan kalau orang belum sarapan. Jadi kuncinya an. Dari kisah yang pertama Umar bin Abdul Aziz, dari kisah yang kedua siapa tadi? Abdullah ibn Mubarak. Dari kisah yang ketiga Nu'man bin Sabit. Ketiga-tiganya adalah kalau mau punya anak yang hebat-hebat, maka carilah ayah ibunya orang yang takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz, neneknya takut mencampur susu kambing dengan air putih. Abdullah ibn Mubarak, atuknya ayahnya takut makan buah apel. Bukan apel, anggur. Saya salahkan. Ingat tak orang nih? Sedangkan Nu'man bin Sabit takut makan buah apel. Jadi kalau ibu mau mencari menantu, syarat yang pertama adalah menantu yang takut. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah dapat calon menantu ini. Takut. Takut sama apa? Takut sama hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Maka tema kita subuh ini adalah Rise Up. Membangun generasi muslim yang kuat dan berkarakter. Jadi bukan anaknya itu duluan. Anak itu adalah kelanjutan bapaknya. Makanya ada ungkapan anak adalah cerminan orang tua. Ambil cermin, tegak kita depan cermin. Macam mana bentuk kita, begitulah anak kita. Nggak mungkin anak kita putih, kita hitam. Jadi kalau ada orang mengatakan, anakku nih Pak Ustadz nakal kali. Berarti kau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad, anak saya ini dokter Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya mau mencari menantu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Cemana Pak Ustadz biar saya tahu menantu saya ini sholat atau tidak? Mudah aja Bu, saya bilang. Ibu ini bertanya ke saya, kayak mana caranya Pak Ustadz? Ajak calon menantu ibu itu makan siang. Jam 12. Kalau datang dia, jangan terima. Hari Jumat undang. Tapi ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor soal ini. Kalau mau nanti saya buatkan soal baru. Buatkan soal yang baru Pak Ustadz 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 kita buat. Bisa datang ke rumah ibu nak besok ya. Jam berapa Bu? Jam 12. Jam 12 sudah sampai ya. Kalau datang dia jangan terima. Tapi kalau dia bilang mohon maaf Bu, beribu maaf. Saya jam 1.30 baru bisa datang. Terimalah dia. Insya Allah akan lahir cucu-cucu seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Nu'man bin Sabit, seperti Abdul Somad. Astaghfirullah, kita sebutkan pula la ilaha illallah. Jadi kalau mau dapat orang baik, insya Allah ibu-ibu semua dapat menantu yang baik-baik semua insya Allah. Kenapa Ustaz bilang ibu-ibu, kenapa tak bapak-bapak? Memang yang punya anak ini bapak, tapi yang punya keputusan kan mengaku semua orang tuh. Solihah-solihah semua ibu-ibu ini insyaAllah. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus. Walladzi qabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus mengeluarkan tanaman yang tak bagus. Tanah subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan zamrud katulistiwa. Indonesia. Apa tanaman yang keluar? Bunga mawar, cantik dipandang, harum semerbak. Tapi kalau kita pergi ke Afrika Utara, di gurun Sahara, apa nama pohonnya? Kaktus. Ditengok tak sedap, baunya tak ada, dicium hidung bengkak. Setelah cerita tentang tanah subur dan tanah tandus, Allah langsung bercerita tentang Nuh. Arsalna Nuhan. Kami kirimkan Nabi Nuh alaihi salam. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata bibitnya bagus. Bapaknya bagus. Tapi ditanam di tanah yang tak baik. Keluarlah tanaman kaktus. Anak itu bernama Kan'an. Anak durhaka. Makanya ada lagu orang Malaysia. Iman tak dapat diwarisi. Saya segan menyanyikannya karena di masjid ini. Kok di tanah lapang, 3 CD kita mainkan. Kenapa anak-anak kecil ini datang? Anak kecil, 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 anak kecil. Kenapa anak-anak kecil ini datang? Ini pastilah ayahnya. Macam ayah Abdullah ibnul Mubarak. Macam ayah Nu'man bin Sabit. Dan emaknya macam neneknya Umar bin Abdul Aziz. InsyaAllah. Amin. Agak-agaknya, tapi nggak tahu juga lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, kaya.
Itu istri Bapak? Iya Pak Ustadz. Saya sebetulnya dulu banyak yang mau sama saya Pak Ustadz. Saya ini dulu ganteng Pak Ustadz. Jadi kenapa Bapak nikah sama ibu itu? Sawitnya sejauh mata memandang. Ayahnya pula tokeh gotah kaya di kampung kami Pak Ustadz. Cincinnya 5. Itulah maka saya nikah sama dia. 5 liha karena kaya. 2 wali hasabiha karena keturunan. Nasabnya Pak Ustadz. Nasibnya memang kurang baik Pak Ustadz. Tapi nasabnya, darahnya biru Pak Ustadz. Mak payah nyari donornya itu. Wali jamaliha. Biasanya perempuan itu dinikahi yang ketiga karena cantiknya. Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring. Bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tinggi semampai. So sweet. Jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Mohon maaf jangan tersinggung pula. Kunci mendengar tausiah saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut semua orang nih. Jangan kau pandang karena sukunya. Karena kalau dia melanggar pantangan suku, dia keluarkan dari suku. Jangan kau pandang karena hartanya. Karena harta bisa binasa, hari ini kaya, besok miskin karena ditangkap KPK. Jangan kau pandang karena rupanya. Karena wajah akan berubah. Itu maka sekarang banyak operasi kresek. Semua plastik muka itu. Silikon ditanamkan. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Kata Nabi SAW, pandanglah karena agamanya, fasfar bidatid din, taribat yadaka. Kalau kau tengok karena agamanya, maka insya Allah selamat kau dunia akhirat. Laki-laki menengok perempuan 4. Kaya, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Cantik, pandanglah karena agamanya. Fit and proper test. Bagaimana pula kalau perempuan menengok laki-laki? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang laki-laki meminang anakmu, meminang keponakanmu, meminang cucu, meminang anak kemanakanmu, kau pandang pertama din, agamanya. Ibu kalau mau cari menantu, tengok agamanya. Tak usah payah-payah membuat fit and proper test. Tengok sembahyang subuhnya. Ini yang hadir sini, ini lulus semua nih. Tapi ku tengok udah berbini semua orang. Yang kedua, wahulukahu akhlaknya. Ada kadang orang baik agamanya, sembahyang, tapi cakapnya kasar. Ada pula orang lembut, menunjuk pun tak mau begini. Di mana rumah Bapak pegawai Pertamina Hulu Rokan? Di sana Pak Ustaz. Tapi tak sembahyang. Baik akhlaknya, baik agamanya. Baik solatnya, baik budi pekertinya. Baik ibadahnya, baik tata krama, sopan santun, budi bahasanya. Kalau dapat macam itu, maka jangan disia-siakan. Ibu, kalau suami ibu itu sembahyang, orangnya baik, sopan santun, tata krama, budi bahasa lembut, jaga dia Bu. Karena kalau tak ibu jaga, dia akan dilarikan pelakor. Bapak, kalau dapat kalian istri itu yang takut kepada Allah, dijaganya anak-anak kalian, sopan santun, tata krama, budi bahasa, lembut tutur katanya, jangan dikubur sebelum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan yang belum berjodoh di subuh Ramadan yang penuh berkah ini, diberikan Allah jodoh yang baik-baik. Nah, gue tengok yang ngamin kan yang udah berbini semua. Janganlah ibu marah. Amin kami tadi itu anak-anak untuk anak-anak kami Pak Ustadz insya Allah. Saya menyampaikan tausiah ini sampai jam 6.25. Dari jam 6.25 ke jam 6.35, 10 menit menjawab pertanyaan. Pas jam 6.35, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena orang perlu kepastian.
Sampai jam berapanya ceramah Ustaznya? Aku udah ngantuk kali. Aku rasa. Kita ceramah sampai jam 6.25. Dari jam 6.25 ke 6.35 tanya jawab. Jam 6.35 kita akan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Perlu penjelasan. Wahai laki-laki, yang diinginkan perempuan itu adalah kepastian. Apalah gunanya dia nyaman kalau hanya sekedar dianggap sebagai teman. Jadi dia perlu kepastian. Cuman kadang dia segan nanya. Mau dibawa kemana hubungan kita, Bang? Yang kalian cuma datang. Hari awal bulan bawa bunga mawar. Bulan pertengahan bawa bunga kantil. Kau pikir dia kuntilanak? Akhir bulan bunga tai ayam. Bapak pun yang punya anak jangan diam-diam aja. Tanya dia. Aku ini pegawai Pertamina Hulu Rokan. Aku ini orang masjid. Yang kau datang-datang ke rumah ini malu. Tapi kalau tinggal di komplek ini aman memang. Kan security-nya ketat. Jangankan laki-laki yang mau mengganggu anak bapak. Ustadz aja payah masuk ke sini. Kami mau kemari nih melapor plat entah berapa kali. Jangankan manusia ke sini. Hantu pun tak bisa masuk. Tapi yang di luar sana datang anak lajang. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu mulailah anak lajang ini sudah membawa sepeda motornya yang knalpotnya baru saja di khitan itu. Apa bunyi knalpotnya? Bep, 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 bep. Pas lewat depan rumah dia, bep. Tolong Bapak kalau belikan sepeda motor ke anak, jangan knalpotnya dipotong disunat. Tulis di sayap belakangnya itu. Ada itu jual stikernya. Tulisannya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Sayap depannya buat ada tulisan yang tertulis di botol. Apa tulisan itu ya? Do not accept if seal is broken. Tahu artinya kan? Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Begitu. Tak usahlah perlu saya jelaskan itu. Supaya anak-anak kita nih. Bapak kalau ibu menerima laki-laki yang tak mahram bertamu ke rumah. Lalu kemudian bapak bilang, duduklah kalian ya, duduk sebentar ya, sebentar ibu bawakan teh ya, duduk ya, kami ke belakang sebentar nonton TV. Itu sama artinya memfasilitasi orang untuk berzina. Makanya kalau datang laki-laki tanya, kamu siapa? Saya teman kuliahnya Pak. Ngapain kau datang ke sini? Maksud saya, balik. Mungkin gara-gara itu juga saya tak punya anak perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Selangkah kaki Bapak sudah masuk surga. Karena tahajud, karena tarawih, karena sholat subuh berjamaah, karena khatam Quran, karena rajin bersedekah, membantu pesantren Nurul Azhar. Tapi selangkah juga kaki itu masuk neraka karena tidak menjaga anak perempuan. Banyak sekarang orang dikasih pinggan piring bagus-bagus, makan dia di daun. Apa maksudnya Pak Ustadz? Akad nikah, acara yang sakral, meneteskan air mata haru seorang ayah. Anak yang kubesarkan dengan tetes puluh keringat air mata. Mestinya dia berkata, kunikahkan engkau dengan buah hatiku, belayan jiwaku, bagian diriku, anak yang kubesarkan. Perempuan yang kucintai setelah ibuku, istriku, dia adalah anakku. Kutitipkan kepadamu, wahai calon menantuku. Tapi di hari yang sakral itu apa yang terjadi? Kunikahkan kau. Jangan kau datang lagi kemari ya. Kenapa bisa bapak itu marah? Kenapa giginya rapat? Married by accident. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hamil cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak gadis kita semua. Setelah ibunya baik, ibunya menjaga amanah. Perempuan yang menjaga amanah itu namanya aminah. Bapaknya baik,
Bapaknya hamba Allah. Hamba Allah itu namanya Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya, lahirlah anaknya terpuji di langit dan di bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ibu pulang berkelahi. Patutlah anak kita itu tidak terpuji karena kau bukan Aminah. Melawan juga ibu itu. Anak kita itu jahat karena kau bukan Abdullah. Coba kalau kau Abdul Somad. Ayahnya, ibunya lahir anak yang baik-baik. Setelah itu kemudian barulah pendidikannya yang baik. Al-Madrasatul Ula. Pendidikan yang pertama sebelum S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Yang pertama adalah ibu. Kenapa mengandung itu diserahkan ke ibu? Karena ibu paling sabar, 9 bulan 10 hari. Seandainya mengandung itu diserahkan ke saya, 3 hari saya tinggalkan. Laki-laki ini orangnya tidak sabar. Mana buktinya? Laki-laki kalau belanja cepat. Betul tak Pak? Oh betul kata orang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mampu mendidik, menjaga, sibuk, mengurus minyak, mengurus negara, mengurus bisnis, mengurus sawit, karet, getah. Maka dititipkan ke sekolah berasrama. Namanya Islamic Boarding School. Anak ibu di mana sekarang? Pesantren, kampungan. Anak bapak di mana? Islamic Boarding School. Sama lah itu. Boarding berasrama. Islamic Islam. School sekolah. Islamic Boarding School sekolah Islam berasrama. Pesantren lah itu. Kadang kita ini banyak terjebak pada bahasa-bahasa. Kau tadi sarapan pakai apa? Fried chicken. Kau pakai apa? Ayam goreng. Padahal kualinya sama. Minyaknya pun sama-sama minyak jelantah. Ya nggak apa-apalah, terserah mau pakai bahasa Inggris, pakai apa. Buktinya ceramah kita pagi ini pakai rise up. Apa artinya itu Pak Ustaz? Pokoknya begitulah. Nah, jadi serahkanlah anak ke lembaga pendidikan. Saya insya Allah kalau menceramahi orang di stadion, di gedung olahraga, tak takbur, tak sombong, insya Allah dengan kuasa Allah sanggup saya tausiah. 1 jam berdiri. Tapi kalau untuk mendidik anak-anak, terus terang angkat tangan saya. Jangan kan anak orang, anak saya aja saya tak sanggup. Begitu pulang lari sana, lari dia ke sini, lari rasa-rasa mau diikat aja pakai tali. Ustadz datang ke sekolah kami ya Pak Ustadz. Di mana lokasinya Bu? Di Jalan Arifin, di Jalan Harapan Raya Pak Ustadz. Sebelah kiri nanti Pak Ustadz. Oke, insya Allah saya datang. Lupa pula saya bertanya yang mau diceramah ini siapa. Saya sangka wali murid. Sampai di situ anak-anak kecil semua. Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA, alumni dari Al-Azhar Mesir dan S2 Maroko. Satu pun tak peduli. Berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Mereka tetap juga. Begitulah 3 menit saya ngomong, rasa-rasa udah hilang harga diri saya. Wah ini kalau ku teruskan ini kacau nih. 2 gendangnya, kalau tak gilo mati. Untung Allah kasih saya ilham. Terlintas di pikiran saya, panggil pawangnya. Minta tolong saya ke kepala sekolah. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya. Sebentar Pak Ustadz, naik kecil aja ibu. Nah ibu tuh tepuk tangan dia. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Sayang mama. Masuk surga. Dalam hati saya. Kok gitu aku pun bisa.
Bukan masalah tepuknya, tapi masalah kekuatan yang ada dalam dirinya. Lama saya temenung, anak-anak yang ganas, yang tak berakal bisa pula tunduk sama ibu nih. Jangan-jangan di rumah pun lakinya digitukannya juga. Tepuk laki soleh, tidak mancing. Anak kecil lah ketawa dulu kan. La ilaha illallah Muhammad. Udah habis waktu. Jam 6.25. Memang di komplek Pertamina Hulu Rokan ini cepat kali waktu berlalu ya. Kalau bisa kita sampai sore lah di sini Ustaz. Biar cepat kita berbuka. Cuman kulkasnya pula kosong. Memilihkan ayahnya, memilihkan emaknya, mengasih makanan halal, masukkan pendidikan yang baik, jangan pernah berhenti bercakap. Macam mesin pompong rusak. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit jajan mana, laptop mana, handphone mana. Selama ibu masih mau merepet, dunia masih aman-aman saja. Tapi kalau ibu sudah diam. Ku tengok anak ibu tadi dibonceng orang di duri. Biarlah. Dunia sudah kiamat. Ibu siap merepet? Jangankan anakku Pak Ustadz, kata bapak ini. Aku pun direpetnya juga. Abang pulang jam berapa, duit mana, ini kunci motor mana, pantai kerja. Kalau bapak punya bini begitu, tulis di handphone itu namanya security syariah. Dialah yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam. Dialah yang menyelamatkan bapak. Itu sesungguhnya istri yang selalu nelpon, abang pulang jam berapa, duit mana, kunci motor mana, itu bukan istri Pak. Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Pernahkah bapak menyadari itu? Pulang dari sini, jangan bapak panggil namanya. Jangan bapak panggil mama. Bapak panggil dia, oh my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku, bilang. Kau adalah bidadari. Tapi aku gemuk bang, kata dia. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat rumah makan. Man ala salasa banatin, siapa yang dikasih Allah 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan yang baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik, nasihat tak putus sampai mati. Kenapa rambut kau terbuka? Kenapa baju kau pendek? Kenapa betis kau nampak? Kenapa kau tak berkaus kaki? Kenapa lipstik kau tebal betul? Kenapa makeup kau sebelah biru, sebelah hijau? Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kunci surga itu bukan cuma tahajud malam. Ada pula motor dari belakang ini. Biasa orang motor dari depan. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru inilah dipoto dari belakang. Jadi kuncinya 2 yang 4 itu. Ceramah, belakang. Ceramah, belakang. Jadi tinggal Madinah dengan rendang. Bisa kan? Insya Allah. Selesai tausiah ini, pendidikan anak dapat, pantun dapat. Nanti selesai ini saya tes ini. Satu-satu masing-masing sudah menyiapkan satu pantun. Jadi pendidikan ini. Duduklah ibu sama bapak nanti di pelaminan. Menangislah di pelaminan. Tolong bapak ibu kalau pas anak nikah nanti duduk di pelaminan. Ditengok-tengok juga muka kita pakai kamera. Jangan kita asik haru menangis di situ, tamu ketawa. Rupanya bulu mata sudah tanggal. Kan ada videonya itu kan? Di peluknya orang ketawa, rupanya udah tanggal. Celak jatuh ke bawah, lipstik turun ke bawah.
Pas macam mak lampir. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa ibu menangis, Bu? Tisu, Pak Ustaz. Ini suruhnya pula Ustaz dengan tisu. Kenapa ibu menangis? Haru saya, Pak Ustaz. Lepaslah tanggung jawab saya sekarang, Pak Ustaz. Setelah anak saya ini nikah, Pak Ustaz. Lepaslah tanggung jawab saya, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab ibu lepas setelah anak menikah? Siapa yang bilang tanggung jawab bapak lepas setelah anak menikah? Habis dia menikah, bulan madu dia, pulang seminggu, tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang, rambutnya 3 warna merah kuning kelabu. Tiba-tiba dia pulang pakai rok pendek. Bapak diam atau marah? Marah. Lah, wajib ibu bapak panggil menantu. Sini menantu Fir'aun. Anak ini dididik dengan pendidikan yang islami ini di rumah. Subuh-subuh kami bawa pengajian Ustadz Somad. Ditontonkan YouTube channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kenapa anak kami ini baru seminggu sama kau sudah begini jadinya? Bukan berarti diam kita menengok anak kita dirobah orang. Sampai mendidik anak ini 2 gendangnya. Kalau tak kita mati duluan, dia mati duluan. Sampai minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan hingga ke liang lahat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah generasi-generasi yang kuat dan berkarakter. Karakternya apa, Pak Ustaz? Karakter itu berakhlakul karimah. Itu dia. Tapi kenapa mereka ini buat karakter? Biar agak keren sedikit. Ya nanti pulang ditanya. Anak-anak, mama, papa. Tadi judul pengajiannya berkarakter. Karakter itu apa? Pokoknya begitulah. Yang kau tanya, banyak tanya tuh Yahudi, Israel. Itulah kaji kita pada subuh ini. Berikutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut.